ditanya madhabmu apa? Nah, Jawabannya apa? madhab Muhammadi. Astagfirullah. Pernah ikan apa di perumahan saya itu ada pengurusnya, pengurus kelompoknya. Salah satu pengurus kelompoknya ditanya sama DKM masjid itu, madhabnya orang LDI orang Jokam itu apa sih? Wah, kita nggak pakai madhab-madhab. Begitu. Terus lagi ditanya juga Pak Yai kelompoknya. Ditanya, dia di Jokam itu ngaji Qurannya pakai tafsir apa sih? Dia bilang, kita nggak pakai tafsiran, kita punya tafsir sendiri, gitu loh. Nah, disebutin apa tafsir Ibnu Katsir, tafsir apa namanya Jalalain, tafsir Khozi dan sebagainya gitu kan? Gak mudeng pasti. Nggak mudeng, masya Allah. Bahkan buzernya Jokam, Rika, itu menyebutkan bahwa tafsir yang dipakai Jokam adalah tafsir Ubaidah. Wah, Nek endi golek? Nek endi tafsir Ubaidah iki endi? Hah? Sopo sing nyetak ngono lho. Tak tuku malah tak kira. Masyaallah. Nah, kembali ke Jakarta kemarin tiba-tiba saya bersyukur menolak ajakannya Pak Yai Desa. Jadi Pak Yai Desa bilang ini, "Beb, kamu tugas saja di desa ini, tapi syaratnya nggak boleh kerja. Kamu mau minta ukro berapa?" Oh, ngeri lah. Jarang-jarang mau balik ditanyain, "Kamu mau minta ukro berapa?" Saksinya masih ada, gitu kan, beliau-beliau ini. Nah, tak bilang, "Pak, mohon maaf nih Pak, kalau saya tidak boleh kerja, saya nggak mau diangkat ke desa. Tapi kalau saya boleh kerja, saya mau." Akhirnya disetujui kan, saya boleh kerja, gitu loh. Nah, saya dapat kerja ngajar di Muhammadiyah, Mas. Nah, di Muhammadiyah itu sampai jadi kadernya Muhammadiyah waktu itu, sampai ikut pengkaderannya. oh terpengaruhnya di sini nih. Nah, apa namanya? Saat saya di Muhammadiyah itu saya semakin terbuka sekali, alhamdulillah. Karena kan Muhammadiyah itu kan juga termasuk ormas yang ibaratnya nggak terlalu neko-neko dalam hal tradisi, gitu kan. Dalam hal tradisi ya dia nggak terlalu banyak apa namanya kegiatan keagamaan gitu loh. Moderat lah gitu loh. Setelahnya dia juga nggak menghukumi tahlilan itu bid'ah, tapi nggak melarang bid'ah juga, nggak melarang tahlilan juga. Yasinan juga begitu selalu gitu. Gitu loh. Nah, jadi silakan yang mau tahlilan ya silakan, yasinan silakan, ini bijak sekali gitu kan. Nah, terus mulai dari Muhammadiyah itu juga saya akhirnya sering ngisi khotib di luar, Mas. Oh, sudah mulai penyimpangan kali ini. Jadi waktu dari 2014 sampai 2021 kemarin itu saya tuh tanpa sepengetahuan pengurus LDI, saya sering khotib di luar. Khotibnya pakai bahasa Indonesia. Masa nggak sah gitu kan? Masa Jumatan pakai khotib bahasa Indonesia masa nggak sah gitu kan? Itu juga tantangannya besar gitu kan? Gitu. Saya mulai sering berdiskusi dengan ulama-ulama di Muhammadiyah juga itu. Tapi dulu kayaknya sempat jadi buzzer juga dulu. Ya. Buzzer juga. Betul. Jadi mulai 2019 itu saya mulai jadi buzzer Jokam itu dalam artian saya ingin membuktikan bahwa Jokam ini nggak takfiri. Walaupun penuh dengan tanda tanya, gitu loh. Masih setengah ya kayak tadi saya itu. Ya nggak ini tapi kok ya gini gitu. Nah, terus, ya. Gitu loh. Nah, saya mulai terbuka, mulai sadar itu ya, mulai benar-benar moderat terbuka itu sampai saya pun sering sekali sholat Jumat nggak di Jokam waktu itu, karena apa namanya, saya melihat dan berpikir ya apa iya mosok sholat Jumat wong sa Indonesia ini sing samo cuma Jokam gitu loh. Itu masih ada pikiran begitu. Dan kebetulan kepala sekolah saya juga Jokam, tapi bukan Jokam yang fanatik Jokam. Ya, cuma Jokam simpatisan gitu kan. Nah, dia juga sama kan pengurus Jokam juga, pengurus Muhammadiyah juga kan, ikut Muhammadiyah.
Ya dia sholat Jumat di Muhammadiyah saya juga ikut. Tapi enggak apa tadi Munfarid tadi. Enggak, karena dia juga alhamdulillah moderat juga pemikirannya gitu. Tapi sekarang dari sini belum. Tapi ya gitu-gitu aja. Tapi gitu-gitu aja gitu. Dan ibaratnya kalau bahasa Jawa ini, kalau dia ada pun nggak ganjili, kalau dia nggak ada pun nggak genepi gitu. Apalagi ini kebalikannya gitu lah, nggak terlalu digatekno kalau jokam gini, Masya Allah. Ya mudah-mudahan tidak takfiri. Ya, kalau dia sih Insya Allah tidak takfiri. Paling penting itu. Nah, setelah kan karena saya sudah posisinya nggak nerima tawaran Pak Yedi untuk pasrah bongkotan. Sebab apa, Mas? Sebab banyak sekali kasus-kasus yang terjadi mubalik yang pasrah bongkotan sampai beranak bercucu di sabilillah. Mohon maaf, itu malah jadi beban sabilillah. Satu, yang kedua ketergantungan. Sehingga apa? Kalau hijrah, wow, seperti halnya yang saat ini lagi dialami oleh teman saya, mubalik daerah Jakarta Pusat yang sekarang masih setia di Jokam. Nah, loh, apa yang Anda takutkan? Takut keluar nggak bisa nyari maisha, jangan takut. Itu dogma, ya. Iya, Masya Allah. Dogma sesat itu. Ingat firman Allah, ya kan? Inna ardullah apa? Wasi'ah. Buminya Allah itu luas. Gitu loh. Silakan. Enggak deblek kok. Enggak deblek, enggak. Yakin enggak deblek. Sedulurnya makin banyak. Masya Allah. Ya. Makin mulia insyaallah, makin mulia. Yang saya rasakan seperti itu. Kalau antum sebagai mubalik daerah masih bertahan di Jokam, bahkan masih memperkuat doktrin Jokam, lalu buat apa firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja? Ketakwaan Anda itu di mana gitu loh. Nggak yakin bahwasanya kalau orang takwa itu dikasih jalan keluar. Anda udah tahu ini, wahai teman saya mubalik daerah Jakpus, buka mata, buka telinga, suarakan kebenaran di dalam, di forum daerah, ngomong gitu. Jangan malah saya difitnah oleh pengurus-pengurus Jokam, Anda cuma diem bahkan membenarkan. Nanti yang berat apa sih? Nanti di akhirat. Ya. Di akhirat tanggung jawabnya ya karena memperkuat takfiri, paham takfiri. Betul. Ya. Nggak tahu tuh tanggung jawabnya luar biasa itu di akhirat nanti. Masih ingat ceritanya ini nggak, Mas? Apa namanya? Raja Hiroklah. Ya. Waktu itu kan Nabi itu ngasih surat. Ya. Ngasih surat dan Nabi itu berpesan bahwasannya kamu akan menanggung dosanya masuklah Islam. Ya. Kalau kamu tidak masuk Islam, kamu akan menanggung dosanya rakyatmu sendiri gitu loh. Ini sama berarti. Nah, ini kalau yang mirip-mirip sih gitu kan. Dia sudah Hiroklah kan tahu kebenarannya. Gitu, tahu dia kebenarannya. Bahkan saat Abu Sofyan Abu Sofyan dipanggil sama Raja Hiroklah kan, dia sudah mengetahui ciri-ciri kenabian, bahkan membenarkan kenabian. Gitu loh. Sampai bilang, wahai Abu Sofyan, kalau apa yang kamu sampaikan ini benar, ketahuilah maka kerajaannya akan sampai di bawah kaki yang kamu injak ini. Gitu loh. Lah, kalau Anda wahai mubalik daerah ya, khususnya yang Jakarta Pusat, Anda sudah tahu kebenaran dan Anda diam, gitu kan? Apakah Anda siap menanggung dosanya orang-orang Jakarta Pusat? Ayo. Insyaallah. Na'udzubillah min dzalik. Oke, terus lanjut tadi. Ngeri ya. Nah, di tahun 2019 itu Mas, saya mulai pas gencar-gencarnya PBNA itu kan. Saya mencoba untuk garda terdepan lah. Walaupun saya nggak disuruh, tapi saya ingin membuktikan kalau Jokam ini nggak takfiri. Gitu loh. Sampai pada satu titik lagi panas-panasnya saya jadi buzzer Jokam, Pak Wildi dan Pak Basori kalau nggak salah waktu itu, Purwos Pusat, PPG juga datanglah ke daerah,
ngomong, bapak-bapak, apakah bapak-bapak yakin jamaah ini surga gak jamaah neraka? Yakin. Bapak-bapak, apakah bapak-bapak yakin selain jamaah ini kita ini kafir? Yakin, kafir. Gitu. Nah mulai dari situ saya tuh udah mulai, yang tadinya saya jadi garda terdepan di media sosial untuk membuktikan Jokam ini nggak takfiri, akhirnya saya mulai agak lunak dan mulai sering berdiskusi sama Huda lagi. Huda lagi. Bahaya. Udah hijrah. Gitu. Untungnya dia sabar ngadepin saya. Dan saya juga karena dia juga termasuk teman baik saya gitu kan. Senior. Ya, senior nggak sih? Kita seangkatan. Seangkatan ya. Teman baik saya juga, teman seperjuangan juga gitu kan. Kita bahkan saya waktu di Jogja itu sering nginep di kosannya dia. Oh gitu. Gitu kan. Gila ya. Wes. Makanya kalau sering di sana, pada waktu tugas itu kan ya tau lah ukurannya mau balik gitu kan. Sering dibeli makan sama dia. Perbaikan lah ya. Gitu kan. Sering bahkan saya belajar bisa laptop itu juga dari dia. Banyak lah pokoknya. Dia super. Istilahnya rasa terima kasih saya sama Huda gitu loh. Makanya saya tetap membuka diskusi karena saya nggak mau memblokir orang-orang yang sudah berubah pemahaman, nggak mau saya. Gitu, nggak mau dan memang nggak mau. Sama Mamat juga sama, nggak pernah blokir saya. Masalahnya di situ, Anda tidak taat Bapak Imam, sang juru selamat, makanya Anda terpengaruh. yang paling lucu itu adalah bahasanya begini, kok bisa orang-orang Jokam ini manut dengan perkataan jamaah nggak usah tabayun-tabayunan sama yang sudah keluar dari Jokam. Bapak Imam dan pengurus-pengurus sudah tabayun, jadi nggak perlu tabayun. Lo kok ini jamaah Jokam ini manggut-manggut gitu loh. Lah, astagfirullahaladzim. Terus tadi masalah Pak Basri tadi, terobosan Pak Basri, Pak Willy, gimana tadi? Ya itu, di situ padahal ada termasuk ada Pak Sulis juga di situ. Pak Sulis itu imam kelompok Cempaka Putih yang udah hijrah. Tak tanyain, Pak sudah hijrah, Pak sampai masih ingat nggak waktu perobosan? Wah, aku ingat banget mas, aku sudah dibunglon gini, sampai panas ibaratnya. Aku pas paling ngarep malah kan imam kelompok itu paling depan tuh duduknya gitu kan. Wah panas aku masih kan, aku bisa ngerti nek ekonomi rawoleh kan. Tapi ya piye? Jadi dia udah panas aja gitu loh. Ngeri gitu. Jadi pengkafirannya udah makin jelas gitu. Nah dari situ saya mulai melunak sampai suatu ketika saya itu di sidang pertama. Di sidang pertama itu lucu si mubalik daerah ini Jakarta Pusat ini ngasih gambaran begini. Sampean itu mas, memang sampean itu di posisi yang benar, tapi posisi yang benar seperti sahabat Nabi yang mengabari keluarganya yang masih kafir di Mekah tentang penyerbuan orang Islam nanti ke Mekah. Paham gak maksudnya? Jadi saya ini ibarat membuka rahasianya Jokam ke orang kafir. Itu gambarannya nggak masuk akal menurut saya gitu loh. Berarti tetap takfir gitu, mengkafirkan orang Islam. Iya. Padahal dia kuliah di Ma'had Usman kalau nggak salah sih. Yang itu Usman bin Affan, pokoknya itu dia bahasa Arab. Iya itulah. Gitu kan. Itu kan belajar ke orang Jawa awakmu iki piye to? Otak pengiran di loh. Itu mat sadar Masya Allah. Itu kerjasama sama Arab Saudi. Nah, terus lagi yang lebih lucu lagi, Pak Penerobos daerah bilang begini, kamu itu bolok ini, nggak oleh tengah-tengah. Lah, saya itu mencoba yang tadinya saya paling depan, bolonya Jokam. Saat itu saya mencoba untuk tengah-tengah, nggak oleh. Iya nggak oleh, gitu kan. Tengah-tengah itu maksudnya agar kalau Jokam yang kebablasan yang takfiri agar jangan takfiri, mantan yang terlalu kasar juga jangan kasar, tengah-tengah loh. Kan Nabi perintah agar kita menjadi ummatan
wasatan litakunu syuhada gitu kan, agar jadi umat yang tengah, yang adil Setia. gitu loh. Nah itu sidang pertama Mas. Jadi intinya sampai ini Mas Jukam, ya jauh kan, masih ngakui keimaman, ya masih, saya bilang gitu kan. Karena saya waktu itu nggak bermasalah dengan keimaman, masalahnya takfirinya, gitu kan. Ya udah dikasih peringatan. Nah, terus saya disidang 2 kali. Yang kedua itu sidangnya gara-gara saya merukunkan antara kakak dengan adik, bahasanya. Karena banyak di Jakpus itu kakaknya sudah hijrah, adik sudah hijrah itu nggak mau kayak putus silaturahim gitu. Saya bikin status mantan jokam karo mantan jangan keras-keras lah. Toh nanti pas lebaran saling maaf-maafan, peluk-pelukan sambil berbesmili minta maaf. Itu jadi masalah di sidang lagi. Ini maksudnya apa ini? Maksudnya apa nih? Loh, emang salah saya merukunkan kakak sama adik yang nggak mau tegur sapa, yang putus silaturahim gitu kan? Gitu loh. Wah, sampai ini yang bikin jamaah rancu ini loh. Kalau gini atau? Kalau Masya Allah. Akhirnya di sidang itu saya dinonaktifkan. Belum maklumat itu nonaktifkan dan nggak boleh ngimami, nggak boleh jadi kepala sekolah lagi, nggak boleh tugas, harus pergi dari rumah Sabilillah. 2021 awal nggak boleh lagi gitu kan. Terus saya bilang, loh silakan nggak apa-apa gitu. Untuk udah mandiri ya. Untungnya saya mandiri Mas. Coba kalau saya pas Bongkotan, waduh agak berat gitu loh. Dan untungnya saya mandiri, dan untungnya saya juga nabung gitu loh kan. Nabung sehingga pada saat diusir ya saya langsung beli rumah di Kerawang gitu kan. Yang delalahnya begitu. Nah ini nasihat juga buat teman-teman mubalek yang masih di Jokam ya. Ojo pasrah Bongkotan yang Jokam. Itu aja. Kenapa? Karena Anda ini statusnya malah jadi dianggap beban. Gitu loh. Numpang di rumah Sabilillah, apa nikmatnya? Lebih nikmat punya rumah kecil jelek tapi punya sendiri. Sudah hukumnya menyebarkan paham takfiri secara agama di dunia pun hina sebetulnya, karena numpang ya jadi beban. Debrek. Sewaktu Anda tahu, Anda paham dengan kebenaran dan kesalahan penyimpangan Jokam, ya Anda akan berat di situ. Dan kalau Anda diusir, Anda akan membenarkan jargonnya Jokam, metu deblek, deblek bener. Karena apa? Karena Anda ya tidak memikirkan kemandirian. Padahal kan jargonnya Jokam nggak ya Pak? Alim fakih berakal karimah mandiri lan jenengan ki mandiri ne mau ucapan tok iki piye ngono lho. Tapi nggak apa-apa, meskipun tapi kalau sudah berani hijrah nekat insya Allah ada solusi. Tapi walaupun kalau udah berani hijrah meskipun dulu sampai pasar nggak apa-apa. Insya Allah mundur sesaat selangkah, tapi untuk maju ya berlangkah. Walaupun alhamdulillah banyak juga teman-teman yang dulu pasar Bongkotan dihina deblek, tapi alhamdulillah sekarang tercukupi kebutuhan dunia. Karena apa? Dia paham dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan ngasih jalan keluar. Kalau Anda keluar dari Jokam dasar ketakwaan, jalan keluar menanti Anda. Gitu. Terus tadi sudah dinonaktif. Terus itu pindah ke Kerawang ya, rumah pindah ke Kerawang. Terus kalau berarti sekarang ngekos di Jakarta? Jakarta ngekos, gitu. Nah, nikah tahun berapa nikah? Nikah 2015. Oh 2015. Nah, nikah 2015 itu. Ya alhamdulillah nikahnya Delalah sama anaknya wakil imam daerah Lampung Utara. Wakil imam daerah. Bapak mertua saya itu wakil imam daerah. Wah, tapi almarhum ya sudah. Almarhum, alhamdulillah sudah. Jadi waktu nikah kurang lebih berapa tahun kemudian beliau meninggal gitu. Nah, sebelum kan waktu itu saya masih nonaktif Mas, masih berarti masih boleh ngaji,
masih boleh sholat di situ, cuma di situ, masih belum inilah masih perlakuannya masih apa namanya seperti biasa, tapi sudah mulai agak sedikit berbeda karena apa? Karena desas-desusnya saya ini lagi dipantau, pantau terus. Nah, terus sambil memantau itu kan saya kan sudah nggak ada kewajiban ngisi apa-apa, waktu saya kan juga banyak. Saya perbanyaklah untuk terus tabayun dengan teman-teman yang udah hijrah. Termasuk Huda lagi? Termasuk Huda, Mama, terus kemudian teman-teman yang hijrah di Cempaka Putih juga, gitu kan. Dan teman-teman hijrah yang lain. Nah, kemudian saya sudah mantep nih dan berpikir dulu saya sering tabayun keluar. Kesempatan lah sekarang saya tabayun ke dalam. Nah, agar punya bukti, saya tabayunlah ke dalam melalui WA. Biar punya bukti. Gitu. Saya tabayun sama sekelas mubalik desa. Saya tanya, kenapa yang keluar dari jamaah ini dihukumi murtad? Dia bilang apa? Oh, sampean berarti nggak paham jamaah, Mas. Satu. Yang kedua, saya dibilang apa namanya? Sampean ini sudah miring-miring. Dan yang ketiga dia bilang begini, Mas, yang keluar dari Jokam itu bukan cuma murtad, Mas, tapi musyrik. Ngori lagi. Gitu. Pakai dalil lah, Mas, pakai dalil aja. Pakai dalilnya itu yang firman Allah itu yu'minu bi ba'din wa yakfur bi ba'din ulaika humul kafiruna haqqo. Masyaallah. Jadi orang yang artinya itu orang yang beriman pada sebagian ayat atau hadis dan mengkufuri sebagian ayat atau hadis. Nah, maka ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang kafir yang hak gitu loh. Padahal sebetulnya berbalik kepada mereka loh. Padahal hakikatnya itu kebalik loh, kalau mau kasar-kasaran loh ya. Itu kebalik pada mereka. Pakai dalil itu, Mas. Astagfirullah. Tak lihat tafsirnya, ternyata bukan seperti itu maksudnya. Itu ayat itu berkenaan dengan orang Yahudi Nasrani. Gitu loh. Nah, kita ini orang Islam gitu loh. Posisinya orang Islam. Saya jadi orang yang keluar dari Jokam itu sama dengan dia tidak mengimani masalah imam dan bai'at. Astagfirullah. Ini sedangkan di tafsirnya itu nggak begitu. Cari coba itu surat apa ya, berapa sih saya lupa itu. Ya apa? Wa may apa lupa baca. Pokoknya ya kurang lebih seperti itu lafadznya ya. Jadi yu'minu bi ba'din wa yakfur bi ba'din ulaika humul kafiruna haqqo. Itu dipakai ayat itu untuk mengkafirkan orang Islam yang keluar dari Jokam. Astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Terus lagi saya tabayun lagi ke mantan murid saya, GP saya yang tugas di Tangerang. Dia sudah jadi pengurus di daerah kalau nggak salah itu. Nah, jadi bahkan dia bilang begini, orang yang udah keluar itu ya kafir, Mas. Kafir itu ada 3, Mas, katanya. Nah, terus saya tanya, lah, JRK ini kafir apa? Kafir harbi, kafir yang perlu diperangi. Astagfirullah. Karena astagfirullah. Ini bahaya ya. Ini kenapa kita selalu mendakwahkan tentang apa bahayanya paham takfiri. Ini kayak gini. Sudah ada pendapat apa kafir harbi. Nah, perlu diingat nanti. Ini kami khawatirkan apa sih? Kalau faham Islam jamaah ini, faham takfir ini menyebar, ya. Sekarang kan mereka menggunakan baju ormas, LDI, Senkom Mitra Polri, Pesinas Asad, Forsgi. Ini mereka dengan apa? Fatonah bitonah budi luhur, takiyah. Ya. Ini mereka seolah-olah baik agar dakwah sesat mereka, dakwah takfiri sesat itu bisa diterima oleh masyarakat, ya, oleh pemerintah dan masyarakat. Harapannya mereka besar. Kalau mereka besar, suatu saat imamnya berani bahwa
di luar Islam Jamaah adalah kafir dan boleh dibunuh halal, ini akan terjadi. Yakinlah ini akan terjadi. Ya. Dan ini yang bahaya. Kenapa kok kita dakwah terus tentang hal ini? Karena bahaya secara agama, ya, maupun secara berbangsa. Ini sangat berbahaya tentang karena radikalisme Ya. yang ada di Indonesia, di dunia itu diawali dengan paham takfiri. Khawarij. Ini yang seperti ini tadi. Ya. Ya. Itu Coba tadi. lanjut. Terus lagi saya tambahin sama mubalik daerah. Mubalik daerah kan ada dua, satu lagi namanya akri. Krik tak sebut krik. Nah, itu lucu lagi, bahkan membingungkan, gitu kan. Nah, tak tanya, krik, orang yang keluar dari Jokam kenapa disebut murtad? Jawabannya apa? Mas, ngendikane Pak Amir. Oh, jadi Pak Amir itu ngendikane. Juru selamat. Orang-orang yang sudah keluar itu adalah disebut orang murtad. Duduk wong iman, gitu kan. Nah, terus loh, murtad itu kan keluar dari Islam, Krik. Riwayat itu. Mereka masih sholat, masih zakat, masih ini sebagainya. Masih melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam. Lah kok rukun iman. kok dihukumi murtad, dihukumi kafir? Iya, Mas. Kono, maksudnya orang yang udah keluar itu memang bukan orang Islam, memang masih Islam, tapi duduk wong iman. Lah, iya. Lebih membingungkan, sekelas boleh daerah loh. Masya Allah. Krik, sadar loh Krik. Maksudnya apa? Hah? Wong Islam tapi duduk wong iman. Dia tahu hatinya seseorang. Luar biasa. Masya Allah. Iman itu kan ada di hati. Nggak ada yang bisa menghukumi keimanan seseorang. Itu dia sudah bisa Orang menghukumi. istilahnya siapa itu? Yang sahabat Nabi Zaid bin siapa? Zaid bin Harithah apa siapa? Usama bin Zaid. Sama saja. Nah, Usama bin Zaid itu kan habis membunuh Ya. orang kafir yang setelah mengucapkan syahadat. Terus dia laporan ke Nabi, saya membunuh orang kafir setelah dia bersyahadat. Nabi marah, Nabi bilang, apakah harus kamu belah dulu hatinya biar kamu tahu dia itu iman? Gitu loh. Masya Allah. Itu sebenarnya sudah jadi, cobalah krimat, pengurus-pengurus Jokam yang lain, baca lagi sejarahnya Usama bin Zaid. Itu termasuk asbabun nuzul di dalam Al-Quran surat apa itu saya juga lupa itu. Itu banyak itu ada di Masya Allah. Muslim, di Bukhari, di Kitabul Iman. Ya. Jilid-jilid pertama itu. Kitabul Iman, sama ada semua itu. Nah, itu kisahnya Usama bin Zaid itu sampai Nabi meninggal dunia pun sikapnya Nabi dengan Usama itu sudah berbeda. Gitu loh. Sampai Nabi bilang, "Hei Usama, apakah kamu ingin menanggung bagaimana kamu mempertanggungjawabkan kalimat la ilaha illallah di sisi Allah nanti? Bagaimana kamu mempertanggungjawabkan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh yang kamu bunuh tadi di hadapan Allah?" Itu Nabi selalu mempertanyakan seperti itu sampai Nabi meninggal dunia. Dan itu jadi tamparan keras sebenarnya. Agar apa? Jangan mengkafirkan. Masya Allah. Usama bin Zaid itu anaknya Zaid itu anak angkatnya Nabi. Rasulullah. Bukan sembarang orang lah Usama bin Zaid itu. Nah, Terus gimana? terus tabayun lagi ke Pak Yai Kelompok. Pak Yai Kelompok sini. Pak Lubis jenenge tak sebut ya. Pak Lubis. Ya, teman Pak saya, Lubis. teman saya. Temen lah kan dia tim bersebut sama Andi kan. Iya. Lah Andi wis waras ini pono. Lah sampai saya didatangi sama Pak Lubis ini, Pak Yai Kelompok di Islam Jamaah. Teman mulia. Mamulnya sampai dan gini tak gini kan. Sampai tak gini kan loh, Pak Lubis. Sampean itu ya nganggap saya ini berarti hukumnya saya apa? Murtad. Berarti kafir saya. Ya kafir. Luar biasa. Sesuai pemahaman saya, sesuai Quran hadis ya sampai tak hukumi kafir. Gitu kan. Ini real. Kalau nggak percaya tanya orangnya masih di sini. Nah, terus tak bilang gitu loh. Berarti kalau misalkan Bapak Ibu jenengan Pak Lubis keluar dari Jokam Islam Jamaah,
Apa sampean hukumnya kafir juga? Yo ya jelas. Walaupun berat ya saya hukumnya kafir, Mas. Inilah Loh. beratnya Bapak ibu Wah, dhewe kafir. lho. Nek metu sama cokam kafir. Masya Allah. inilah bahayanya, beratnya paham takfir. Jadi bagi pemerintah terutama Kemenak, Ya. Mas Kesbangpol. Polri, Kesbangpol, tolonglah lebih hati-hati di dalam berhubungan dengan LDI, Ya. karena waham takfir itu sangat melekat pada anggota LDI, Senpom Mitra Polri, Persinas Asad, dan Polri. Polri. Ya. Justru yang jadi pemecah umat Islam ini ya model-model golongan kayak LDI ini, Islam Jamaah ini. Mereka lah pemecah belah umat, bukan pemersatu umat. Gitu loh. Oke, lanjut tadi Nah. si Lubis. Nah setelah itu kan terus langsung dia bilang, oh sudah Mas, berarti sampai saya tidak punya kewajiban lagi untuk ngurusin rambut sampean. Lo silakan, saya bilang gitu. Saya juga nggak minta diurusi gitu kan. Toh banyak yang bisa ngurusi gitu kan. Kita semua umat Islam bersama gitu. Jadi terakhir itu saya ketemu sama wakil imam daerah Jakarta Pusat, Pak Dadiri namanya. Nah, dia nyuruh saya milih, kalau kamu mau tetap dalam Islam Jamaah, ya kamu harus punya pemahaman seperti itu, bahwa orang-orang selain Jamaah ini kafir hukumnya, yang keluar ya murtad. Kalau kamu nggak punya pemahaman seperti itu, mending keluar aja. Ya sudah Pak, saya insya Allah saya pertimbangkan. Tapi dia menyayangkan gini, maksud saya begini, bapakmu ini kan perjuangannya di Jakarta Pusat ini kan ya luar biasa ya, jangan sampai menyanyiakan perjuangan bapakmu, kamu simpan aja pemahamanmu itu gitu. Jadi disuruh apa namanya, suruh milih, tapi ujung-ujungnya wes simpan aja pemahamanmu ya, kamu udah kerja cari nafkah buat anak istrimu, waktu itu wayai sambung ngaji infak gitu kan, tapi simpan aja pemahaman, gak usah kamu ngomong-ngomong kemana-mana gitu kan. Ya saat itu saya jawab ya Pak, insya Allah. Saya pulang, saya masih kepikiran, karena kenapa saya beranikan seperti itu? Karena sebulan sebelum bapak saya meninggal, bapak saya bikin pengakuan, Mas. Kalau pas orang tuanya meninggal, bapak saya nggak menyolati, nggak mintakan ampun, karena kan hukumnya sama seperti orang tuanya Nabi Ibrahim yang menyembah berhala, hukumnya seperti itu, musyrik itu. Nah makanya saya beranikan diri untuk tabayun ke Pak Daldirinya itu, gitu loh. Pas saya pulang, saya mantep, saya minta ilham sama Allah, sholat, terus kemudian saya berdoa sama Allah, mantapnya bagaimana. Terus saya WA lagi tuh Pak Daldirinya, Pak, saya ingin disidang. Saya minta malah Mas, saya ingin disidang, tolong Pak Amal Soleh kumpulkan tim bersih-bersih jenengan sama pengurus daerah agar saya disidang. Maksudnya saya disidang tuh biar tambah jelas gitu. Jelas alasan saya keluar dari LDI itu apa, gitu kan. Langsung saya WA tuh bukan dibalas tapi ditelepon nama dia. USB ora usah sidang-sidangan meneh. Wis awakmu meneng wae, wis ngono, selamat gitu kan. Urusi anak bojomu wae. Ora wae ngaji gini. Jadi masih mengeman-emankan gitu loh, gitu kan. Wah, maaf Pak, saya udah gak bisa Pak. Saya sudah mantep pilihan saya, ilham dari Allah, insya Allah ini benar, bahwasanya saya keluar dari Islam Jamaah. Langsung, oh ya wis nek ngono, langsung mati sama dia kan. Langsung saya bikin broadcast tuh Mas. Ya kan, tapi kan sebelumnya kan saya nelpon jenengan tuh. Sini rumah. Nelpon jenengan, nelpon waktu itu iya. kata yang tahu jenengan bikin deklarasi itu kan, iya, gitu kan. Iya. Nah, saya juga berniat itu sebelum saya di maklumat, saya mendingan bikin deklarasi. Saya bikin deklarasi lewat WA. Lewat WA, bahwasannya alasan saya keluar ini adalah karena kejadian bapak saya yang menganggap orang tuanya sendiri adalah orang musyrik penyembah berhala. Gitu. Saya jelaskan alasannya.
saya ceritakan kronologinya gitu kan. Saya sebar ke semua pengurus kelompok desa daerah. Tapi tetap saja framingnya di dalam apa? Saya keluar sakit hati. Oh pasti. Sakit hati pertama, yang kedua karena dinonaktifkan, nggak jadi pengurus, haus dapuan, karena dapuan saya banyak, kelompok desa daerah gitu kan. Terus kemudian apalagi celamut uang sabilillah katanya. Padahal kalau suruh buktiin mana coba uang mana, uang sabilillah mana, gitu loh. Kalau saya suruh buka aibnya, buka aib boroknya orang-orang yang celamut sabilillah pun saya tahu gitu loh. Ada saksinya juga. Tapi buat apa gitu loh? Justru yang memframing begitu malah orang yang celamut malah lucu sebenarnya sih, gitu loh. Iya, gitu kan. Terus dan sebagainya, framingnya. Kan saya kan ada lagi mubalik juga bilang, japri saya sambil keluar bukan karena gak jadi kepala sekolah lagi kan, tak bilang rugi saya keluar dari Jokam karena gak jadi kepala sekolah. Gak ada duitnya. Ya rugi gitu loh. Itu jadi framingnya begitu mas. Jadi fitnah itu sudah biasa di dalam lingkup Jokam itu biasa. Dan ngerasa yang difitnah dia padahal. Astagfirullah. Mereka ahli fitnah. Nah, jadi saya hitungan semua. Nah, itu proses terakhir itu. Akhirnya saya mantep. Kemudian ya sudah. Itu pun istilahnya setelah saya begitu tuh, wow, keluarga saya sempat goyah gitu, rame gitu kan. Sampai keluarga saya dipanggil sama Pak Abdullah. Saya Pak Abdullah, Wakil Imam Daerah Pak Karawang Timur gitu kan. Nah, sampai keluar kata-kata kalau ibunya Habib sama adik-adiknya ini ikut pemahamannya Habib, ada ancaman mau diusir. Loh, saya malah tambah berani, saya malah. Itu kan tanah siapa itu? Rumah? Tanah sendiri. Iya. Sertifikat sendiri. Dulu pokoknya sudah ngaco. Dulu istilahnya bapak saya itu termasuk orang awal di situ. Jadi beli rumah di situ, tanah di situ. Gitu. Dulu waktu itu masih ada cuma 10 kakak lah. 5 apa 10 kakak termasuk bapak saya waktu itu. Udah beli rumah di situ, tanah di situ. Waktu itu aduh masih tanah kosong lah kan. Gitu loh. Ya Mas Agung tahu sendiri lah gitu kan. Seperti itu. Jadi mau diancam begitu. Masih daerah saya soalnya. Minimal setiap sebulan saya mesti ke sana. Gitu loh. Lah sampai ibu saya manggil udah nggak usah. Artinya saya mau memastikan itu bener nggak ucapan begitu tuh. Ngancem mau ngusir gitu kan. Gitu, saya gitu kan. Nah, intinya ibu sama adik-adik saya ingatkan, jangan sekali-kali menganggap orang yang keluar dari Islam Jamaah murtad. Jangan sekali-kali menganggap orang Islam selain Jamaah ini Islamnya nggak sah. Kayak gitu kan terus, saya ingetin terus. Kenapa? Karena mereka masih ke doktrin berat. Kita kan orang Islam harus punya biat. Astagfirullah. Keluarga sendiri masih ini ya. Ya mudah-mudahan segera mendapatkan hidayah. Amin, insyaallah, mudah-mudahan. Jadi setelah hijrah apa yang dirasakan? Setelah hijrah yang saya rasakan adalah yang pertama merasa legowo. Legowo itu terutama legowo dalam memahami khilafiyah. Yang waktu dulu di Jokam itu adalah sesat neraka bid'ah, pokoknya gitu. Di luar kita pokoknya sesat neraka bid'ah. Bukan, kalau bid'ah itu sebenarnya dari awal kan bid'ah. Bid'ah itu paling ringan loh sebenarnya. Bid'ah itu tidak kafir. Tapi yang membahayakan itu udah kafir, neraka. Ya. Pokoknya kaitannya kalau sudah bid'ah, ya udah neraka. Kafir, ya, nah, kafir, neraka. Ya. Kalau sudah neraka itu seolah-olah tidak ada jaminan surga, Mas. Ya. Gitu loh. Kalau kata-kata kafir itu jarang terdengar di akar rumputnya. Iya, di akar rumput. Gitu loh, tapi sering terdengar di kepengurusan. Ya. Nah, itu yang saya rasakan. Gitu loh. Jatuh legowo. Yang kedua, baru merasakan kenikmatan tinggal di Indonesia.
Kenapa? Mensyukuri ya. Mensyukuri sekali nikmat tinggal di Indonesia dengan kelonggarannya pemerintah memberikan banyak kelonggaran terhadap umat yang beragama umumnya, khususnya umat muslim. Gitu kan, kalau di negara-negara lain itu bangun masjid itu ada aturannya. Gitu, nggak bisa satu RT ada 2 masjid atau satu RW 2 masjid gitu kan. Nah ini karena satu RT bisa 3 masjid gitu kan di Indonesia ini, gitu kan. Nah diberikan kelonggaran. Dulu sholat itu harus di Masjid Jokam, sekarang boleh berjamaah di masjid manapun. Yang ketiga, kenikmatan dalam mencari ilmu. Masya Allah. Dulu kita memahami bahwa kitab atau kajian yang dimangkulkan, disampaikan selain dari ulama Jokam itu buat view, nggak ada gunanya, nggak sah ilmunya. Nah, setelah memahami kaidah dalam mencari ilmu, tidak demikian, gitu loh, tidak demikian. Nah, sekarang kalau kita kembalikan saja, mubalek sampai ke pengurusan daerah yang saya tahu ya, saya suruh jelaskan apa pengertian kitab karangan, mereka jawabannya itu mencela-mencela. Yang satu kitabnya pokoknya nggak sesuai mangkulan Jokam. Yang satu lagi itu karangan pendapat manusia. Satu lagi nggak jelas. Justru setelah keluar saya malah kitab karangan yang memang nggak ada kredibilitasnya, nggak ada lisensi yang terpercaya, ya kitab himpunan itu malah, gitu loh. Iya. Gitu. Masya Allah. Nggak bisa disanggah. Nggak bisa. Kalau ada kesalahan tuh nggak bisa disanggah. Orang itunya siapa, yang bertanggung jawab siapa, yang penulisnya siapa. Betul. Nah, terus kemudian yang keempat, kenikmatan yang keempat adalah setelah hijrah itu saya dalam berpikir menganalisa keilmuan itu tidak lagi terbatasi oleh manhaj atau kelompok tertentu. Itu yang paling saya rasakan. Sehingga apa? Ketika saya mendapatkan ilmu tentang dari sini bilang bid'ah, tapi nggak langsung saya bilang bid'ah. Saya compare dengan pendapat yang lain dulu. Oh ternyata yang ini kategori bid'ahnya karena dari sisi ini. Dari sini dibilang nggak bid'ah karena dari sisi ini. Maka akan semakin lebih bijak. Setelah keluar saya jadi lebih bijak, nggak gampang membid'ahkan, mensesatkan, mengkafirkan, memurtadkan. Itulah fasatiyah. Masya Allah, enak sekali. Ya. Gitu. Saya pun demikian. Saya pun alhamdulillah ya ikut pengajian azwaja, ikut pengajian salafi. Yang penting kita sudah memahami mana yang bid'ah, mana yang enggak, kategori bid'ah seperti apa. Karena kaidah fikih kan terutama kalau azwaja kan fikih ya. Ada hukum itu enggak mutlak halal haram. Ya betul. Ada makruh, betul. Hal-hal itu yang perlu pelajari juga gitu. Jadi nggak kaku sekolah-sekolahnya akhirnya wah hukumnya bid'ah haram, itu udah benar-benar ini yang ini. Tapi alhamdulillah sih memang saya rasakan juga hal sama. Jadi memang dulu kan kita tidak mengenal yang namanya belajar akidah, kemudian kaidah usul, kaidah fikih, itu penting, gitu kan. itu penting. Ternyata itu penting. Jadi ternyata sebelum kita beramal, kalau bisa pelajari akidah dulu. Akidah. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar akidah langsung ke amal, ya itu kita akan terjerumus seperti Jokam ini. Gitu loh. Karena kalau saya nilai Jokam ini itu dia ngambil intinya yang penting umat iso ngamalke. Bagus, tapi kalau dia nggak dikasih tahu akidah yang benar yang mana gitu ya, yang kebablasan yang mana, kemudian nggak dikenalkan dengan khilafiyah yang berkaitan dengan kaidah usul, kaidah fikih gitu kan, akhirnya apa ya ekstrim masuknya
gampang sekali menyesat-nyesatkan seperti apa kata Habib Rizik itu. Gitu. Masya Allah, nikmat sekali. Nikmat sekali. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti nggak dead black kan? Wah, alhamdulillah nggak dead black. Malah insya Allah mudah-mudahan Ada kabar baik apa nih? mudah-mudahan tahun ini diangkat P3K. Amin. Mudah-mudahan. P3K PNS mudah-mudahan, amin insya Allah. Bagi teman-teman yang lain, ya jangan sampai ada yang takut karena kebanyakan yang keluar dari Jokam ini itu doktrinnya nanti ngajinya jadi nggak rutin. Padahal ada yang sehari 3 kali. Jadi satu, doktrin ini salah. Salah. Keluar dari Jokam itu ngaji itu tidak harus datang ke tempat, tidak. Bisa dengan online, itu hukumnya juga sah. Sah. Itu mau tiap jam bisa malah, gitu kan. Kemudian kalau mau ikut kajian di masjid-masjid bisa datang ke masjid-masjid terdekat yang memang rutin mengajarkan kajian di mana saja tanpa butuh penyaksian. Betul nggak? Ya kan? Sekarang coba Anda pikir gitu kan, Anda sambung 3 kali, ngaji 3 kali gitu kan. Niat Anda ngaji itu benar-benar ingin nambah keilmuan, nambah keimanan, atau hanya karena takut kalau disaksikan nggak baik kalau nggak sambung gitu kan. Seperti itu. Padahal yang mau menyaksikan nggak tahu nanti di akhiratnya seperti apa. Ini karena mereka kan menyebarkan takfiri. Iya, betul. Kok Masya Allah kita nggak tahu mereka seperti apa beratnya naudzubillah min dzalik ya. Tapi kok berani-beraninya nanti nggak disaksikan imam gitu. Nanti imam pusat akan nanya, iki jamaahmu bukan sama imam daerah. Oh, terus imam daerah nanya ke imam desa, misalnya kelompok. Itu aduh. Kalau kata Ustaz itu halusinasi. itu namanya ro'yi jahil murokab itu tuh. Karena nggak ada penjelasan seperti itu. Karena apa? Karena nanti di akhirat kita akan datang dengan sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amal kita sendiri. Gitu loh. Yang punya hak itu cuma satu, Rasulullah. Apakah dia umatmu? Ya tinggal nanti ada tanda-tandanya gitu loh. Terutama tanda kita saat berwudu, kemudian bersujud. Nah, itu tanda-tandanya. Lah kalau di Jokam tanda-tandanya penyaksian baik, masuk isrun. Sambung isrun. Isrunnya sambung kita ke pusat. Kalau kita nggak isrun berarti kita nggak disaksikan imam di akhir nanti. Lah, astagfirullah. Ini sudah penyimpangan pemahaman makna dari Quran dan hadis gitu loh. Terus tadi ngaji kan bisa di mana-mana. Ya, mana-mana. Terus yang berikutnya jadi lebih bisa menyaudara dengan umat muslim lainnya tanpa terhalang oleh ormas, manhaj, golongan, suku, madhab dan sebagainya. Pokoknya dari Nabi al-muslimu akhul muslim. Di situ tidak ada pensarah pun, tidak ada yang menjelaskan saudara muslim yang dianggap saudara itu yang begini-gini, enggak ada. Selagi dia bersyahadat, melaksanakan 5 rukun Islam, meyakini 6 rukun, itu adalah saudara kita. Gitu loh. Kalau dulu saudara lahir batin di akhirat itu adalah sesama Jokam, sesama anggota doktrin. Anggota itu juru selamat. Juru selamat. Sehingga apa? Kalau jawab salamnya orang luar, suruh jawab waalaikum. Bener kan? Terus yang kedua ada kan hakul muslim alal muslim situn. Ada 6 kan? Ya. Dulu 6 ini hanya kita laksanakan mayoritas hanya kepada sama Jokam. Tapi 6 ini menjawab salam, menjawab bersin, menjenguk yang sakit, kemudian mendatangi undangan, kemudian menyolati, menguburkan, itu kan kewajiban sama orang Islam. Lah dulu di Jokam kalau jawab orang salam dari orang luar, waalaikum. Gitu kan? Berat atas kalian. Terus kalau juga orang yang sakit, kalau orang luar
sifatnya budi luhur, pura-pura baik, gitu kan? Kalau ada undangan ya yang sifatnya ngaji yang lainnya, ngaji kitab pun, ngaji apapun, itu kita nggak mau mengindahkan, datang ke undangan itu juga nggak mau. Ya pol-polnya budi luhur lagi. Apalagi nyolati sampai nguburi, haram hukumnya. Saya pernah Pak kejadian. Jadi dia Bapak tahu Pak Permana? Pak Permana. Orang penting itu Pak Permana itu orang penting di. Bagi Pak Permana yang lihat video saya ini masih ingat gak? Waktu mertuan jenengan meninggal, ya kan? Kemudian disolati di masjid luar. Kebetulan rumahnya di seberangnya itu adalah masjid orang luar Jokam. Nah, diimami sama orang luar selain orang Jokam. Nah, Pak Perman, saya berada di barisan depan, Pak Permana di barisan belakang, gitu. Nah, saya ngikut sholat biasa, karena saya kira itu orang Jokam, ternyata orang luar, gitu kan. Terus Pak Permana nepok pundak saya di belakang, Bib, aku jadi makmummu ya. Aku jadi makmummu. Pak Permana masih ingat nggak? Nah, tapi dulu masih paham jamaah ya. Masih paham jamaah dulu gitu. Tapi setelah saya ingat-ingat ya lucu juga gitu. Jadi saya bermakmum dengan yang imam dan Jokam, Pak Permana di belakang saya nepok saya. Aku makmum karwawamu yo. Pak Permana ini orang penting di Islam Jamaah Karawang. Iya. Beliau ini yang paling dekat dengan Kemenak. Iya. Kemenak Karawang, MUI, Kesbangpol. Wah, pokoknya saat ini Pak Permana itu di mata pemerintahan ini orang yang luar biasa. Padahal subhanallah, takdirnya masih luar biasa. Mohon nanti Pak Kemenak, Kepala Kemenak Kabupaten Karawang, Pak Kesbangpol, difahamilah bahwa mereka tidak sebaik, ya, tidak seindah di luar. Iya, betul. Di dalamnya, intinya keluar bagaimana terlihat baik, ke dalam bagaimana memahamkan jamaahnya agar di luar itu kafir. Gitu loh, kafir atau pakai bahasa halus Mas, Islamnya orang sah. Islamnya tidak sah. Tidak sah. Gitu, buat biuk gitu intinya. Berdasarkan dalil la Islama illa bi jamaah wala jamata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Nah, ini yang menjadi asar, menjadi hujah mereka untuk mengatakan bahwa di luar jamaah adalah kafir. Itu termasuk yang dipahami oleh Pak Permana. Betul. Sebagai humas LDI Pondok Sumber Barokah atau wakil sekretaris DPD LDI Kabupaten Karawang. Iya. Makanya gini Mas, kalau saya boleh ngasih saran untuk teman-teman yang masih di Jokam nih Mas, metode ngaji yang benar itu adalah kalau Quran dengan tafsirnya. Ya. Tapi tafsirnya nggak comot. Maksudnya kalau kita hari ini fokus ngaji Quran dengan tafsir Jalalain dulu lah, yang gampang, yang nggak terlalu banyak ininya penjelasannya. Ya udah, kajilah Quran dengan tafsir Jalalain sampai selesai dulu. Jangan ngaji Quran maknanya kemudian tafsirnya diambil dari A, B, C yang cocok. Akhirnya apa? Cocok logi. Nah, ini sudah nggak sesuai kaidah, gitu loh. Terus lagi kalau ngaji hadis, maka sertailah sarahnya dengan sarahnya, gitu loh, dengan sarahnya. Kalau comot, apalagi cuma modal translate, itu akan membuat pemahamannya keluar dari pemahaman yang sebenarnya. Seperti itu. Ini masukan dari buat pengurus Jokam, Mubalik Jokam, ya, bukalah tafsirnya, gitu loh, bukalah sarahnya. Oh kan belum mangkul, buka tafsir, buka sarah, Anda itu tidak perlu
pengesahan dari atau nunggu pentaskehan dari ulama Jokam, tidak perlu. Anda cukup buka tafsir, kemudian bukalah channel YouTube yang membuka tafsir tersebut, ikut kaji di situ. Itu sudah sah, gitu loh. Itu sudah mangkul namanya, gitu. Ya, itu buat teman-teman di Jokam. Oke ya, berarti mungkin sudah banyak nih pembahasannya, sangat luar biasa, alhamdulillah. Berarti sangat mensyukuri lah ya. Sangat bersyukur sekali, jadi lebih menikmati Islam. Ya. Bahkan akhirnya saya lebih bisa memahami hadis Nabi, Mas, yang berbunyi ad-dinu yusrun. Nah, ya, agama itu mudah. Agama itu mudah, bukan ad-dinu isrun. Oh. 10%. Bahkan dalam lanjutan hadisnya itu Nabi bersabda, agama itu mudah. Siapa saja yang mempersulit agama, maka dia akan mempersulit dirinya sendiri. Agama itu, tetapi Islam itu ya sudah, pokoknya adalah 5 rukun Islam dan 6 rukun iman, ini yang dipegang teguh, gitu loh. Sudah, gitu loh. Mau berimam, mau berbeat itu urusan muamalah, gitu loh. Ya, seandainya tinggal di sebuah negeri yang presidennya kafir, ya, atau perempuan sekalipun, lalu Anda tetap berpegang teguh pada 5 rukun Islam dan 6 rukun iman sesuai kitabillah wa sunnatin Nabi, ya sudah, Anda termasuk al-jamaah, gitu kan? Dan Anda insya Allah mendapatkan jaminan surga Allah dan Rasulullah selama menetapi rukun iman dan rukun Islam. Ya, masa ucapannya Abdullah bin Mas'ud salah? Iya. Apa itu al-jamaatu ma wafaqal haqqo walau kana wa in kana wahdak. Kan gitu kan? Ya. Al-jamaah itu adalah siapa saja yang mencocoki kebenaran meskipun kamu itu seorang diri. Sudah. Gitu loh. Bahkan hadis tentang orang desa itu loh, Mas. Orang-orang desa yang nanya ke Nabi mau belajar tentang Islam, kan cuma disebutkan 5 rukun Islam sama Nabi. Terus dia bilang, saya nggak akan menambah dan nggak akan mengurangi, gitu kan? Terus kata Nabi, wajib ke surga. Masa itu mansuh karo bapak Imam Beat? Boyo mikir kamu apa ya? Hei, otak Anda itu dibuat rancu gitu loh. Ya, saking rancunya aja nggak bisa menjelaskan definisi dasar murtad, gitu loh. Definisi dasar murtad aja salah, gitu. Orang ada bilang murtad, terus tak bilang, wah kamu mengkafirkan lu. Saya nggak bilang murtad keluar dari Islam ya loh. Kalau orang saya bilang kamu keluar dari Jokam lah. Sekarang coba buka kamus mana yang menjelaskan murtad itu keluar dari organisasi. Mbok yo mikir otaknya gitu loh. Kadang soal gregetan saya itu. Itulah sebetulnya sekali lagi bahwa kita membuat acara ini bukan dilandasi karena benci, karena sakit hati. Ngajak mikir, ngajak mikir. Kami itu sebetulnya sayang dengan saudara-saudara yang ada di Islam Jamaah. Kita ingin menyadarkan, berusaha memberikan masukan sehingga bisa terkeluar dari paham sesat takfiri. Itu sebetulnya bukan karena benci, bukan karena dendam, tidak, insya Allah tidak. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Oke, siap. Teman-teman di Jokam, saya tanya dalam hati sampai dengan jujur aja. Anda setuju nggak kalau ada orang Jokam, orang LDII mengkafirkan umat Islam selain LDII? Setuju atau tidak? Ya, mau setuju mau tidak tulis di kolom komentarnya ini. Itu aja. Ya, oke? Oke. Cukup sekian. Jazakallahu khair. Amin. Wa iya. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan kebarokahan untuk kita semua. Kita tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.